Salam NKRI teman-teman semuanya. M. Kodari menjelaskan alasan yang sebenarnya mengapa Jokowi harus menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ini dikarenakan hanya Jokowilah yang bakal paling konsisten dalam mengawal kepemimpinan Prabowo Subianto ke depan dalam menjalankan program-program Indonesia Maju. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Kuncinya adalah Partai Golkar. Ya. Itu saya mau bilang. Kenapa kunci lagi? Kan udah terkunci apalagi. Setia. Pak Jokowi, Pak Prabowo 2 jam loh di rumah Pak Erlangga ketawa-ketawa. Kata kunci dalam pengertian untuk bicara konstelasi politik ke depan itu. Satu di dalam, satu di luar. Nah, satu ini sangat menentukan dinamikanya ke depan seperti apa. Kalau dia loyal, maka pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran akan stabil. Termasuk mengusung agenda yang berat-berat itu. Misalnya makan siang gratis, IKN, dan yang lain-lain. Gitu. Nah, tapi kalau dia miring-miring kepada oposisi, ini pemerintahan Pak Prabowo bisa terganggu. Bisa terganggu. Nah, karena itu Pak Prabowo itu harus betul-betul memikirkan kepemimpinan di Partai Golkar ini, siapakah yang bisa menjamin stabilitas politik tersebut gitu. Mengingat tahun depan itu, akhir tahun ini akan ada Munas Partai Golkar. Ya. Apakah Airlangga, apakah misalnya sekarang beredar nama Agus Gumiwang Kartasasmita, atau misalnya Bambang Susatyo, atau misalnya Pak Luhut, atau misalnya Bahlil, atau nama yang lain-lain. Gitu. Pak Jokowi sendiri. Kalau menurut saya, kalau buat saya, orang yang paling bisa menjaga bisa digaransi untuk loyal kepada agenda Indonesia Maju ya Pak Jokowi. Alasannya karena Pak Jokowi yang melahirkan dan menjadi bapak kandung untuk gagasan Indonesia Maju ini. Gitu. Dan pada titik itu Pak Prabowo selama pertarungan kemarin sudah menjadi penerusnya Pak Jokowi. Dan apa-apa yang menjadi agenda Indonesia Maju itu, notabene itu sudah menjadi komitmen yang sama dari Pak Prabowo. Bahkan sebelum masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Ini yang saya sebut bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu saling menemukan satu dengan yang lain itu. Pak Jokowi itu gift bagi Pak Prabowo itu gift bagi Pak Jokowi. Itu maksud saya. Ini kan sampai hari ini. Tetapi kita bisa membuat proyeksi-proyeksi di antara orang-orang yang ada ini, siapa yang ke depan akan punya potensi untuk kebersamaan yang lebih kuat. Kan saya udah bilang dari awal, mencari titik temunya yang paling besar gitu. Mencari titik temu yang paling besar. Pada hari ini titik temu paling besar Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi. Sama Pak Erlangga. Baik ke belakang maupun ke depan. Gitu. Ya, kita kembalikan kepada Pak Prabowo ya. Kepada Pak Prabowo untuk menjawab ini. Inilah salah satu tantangan besar bagi Pak Prabowo dalam perjalanan beberapa waktu ke depan. Untuk mengambil kesimpulan. Dia percayanya kepada siapa? Kepada Erlangga? Kepada AGK? Pada hari ini kan Pak Prabowo kan berkepentingan dengan kepemimpinan di Partai Golkar. Komunikasi pasti terjadi dengan Pak Erlangga. Tapi apakah komunikasi dengan AGK tidak terjadi? Sorry saya yakin terjadi juga. Tunggu. Komunikasi Pak Prabowo dengan Erlangga? Iya, Pak Prabowo dan jalan. Pak Prabowo dan tim lah, diperluas lah. Iya, Pak Prabowo tim dengan Erlangga jalan. Tapi apakah Pak Prabowo dengan AGK nggak ada komunikasi? Sorry ya gitu. Dengan Bamsud, apakah tidak terjadi komunikasi? Pasti ada. Apakah dengan Luhut tidak terjadi komunikasi? Kalau itu pasti. Pasti, ya kan gitu. Pak Prabowo dengan Pak Luhut itu gimana nggak komunikasi? Itu. Tapi kan ini apakah dengan Pak Jokowi tidak terjadi komunikasi? Itulah tadi penjelasan M. Kodari soal mengapa Jokowi harus menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!